Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asef Syeful Anwar, NIM 3932130007 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membahas tentang hubungan matematika diskrit dengan teknik informatika. Sebagaimana kita ketahui bahwa kata komputer berasal dari kata compute yang artinya menghitung. Jadi komputer bila diartikan secara harfiah adalah alat hitung. Logikanya sudah jelas bahwa hubungan matematika dan TI ataupun teknik informatika sangat erat. Karena inti dasar teknik informatika adalah pembuatan software, dan di dalam pembuatannya itu membutuhkan perhitungan dan logika yang pasti. Oleh karena itu, matematika sangat penting dalam rangka sebagai dasar dan pengembangan dalam majunya teknik informatika, khususnya pembuatan software. Dalam pembuatan software tersebut menggunakan sistem bilangan biner dan kode bilangan. Semua disusun dengan urutan tertentu sehingga menghasilkan suatu software yang dapat digunakan untuk mempermudah aktivitas kita. Di samping itu, untuk membuat suatu pemrograman di komputer, kita harus menggunakan algoritma. Algoritma itu sendiri adalah langkah sistematis yang mengikuti kaidah logika. Dalam perkembangan teknologi informatika, matematika memberikan pengaruh tersendiri. Berbagai aplikasi dan program di komputer tidak lepas dari penerapan aplikasi matematika. Di antaranya adalah operasi aljabar Boolean, teori graf, matematika diskrit, logika simbolik, peluang, dan statistika. Untuk pembahasannya, penerapan matematika diskrit di bidang teknik informatika. Matematika diskrit matematik adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Menurut Wikipedia dan ACM, Association for Computing Machinery, mendefinisikan matematika diskrit sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan kata diskrit? Benda yang disebut diskrit jika ia terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemen yang tidak bersambungan. Himpunan bilangan bulat, integer, dipandang sebagai objek diskrit. Kita dapat memahami diskrit dengan membandingkan lawan katanya, yaitu continue atau menerus, continuous. Himpunan bilangan real dipandang sebagai objek continue. Fungsi diskrit digambarkan sebagai sekumpulan titik, sedangkan fungsi continue digambarkan sebagai kurva. Matematika diskrit merupakan ilmu paling dasar di dalam pendidikan informatika atau ilmu komputer. Pada dasarnya, informatika adalah kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang mengolah dan memanipulasi objek diskrit. Matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di dalam teknik informatika. Mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah algoritma, struktur data, basis data, otomata, jaringan komputer, keamanan komputer, sistem operasi, dan mata kuliah lain akan kesulitan jika tidak mempunyai landasan matematis dari matematika diskrit. Yang pertama adalah logika. Di dalam matematika, hukum-hukum logika menspesifikasikan makna dari pernyataan matematis. Hukum-hukum logika tersebut membantu kita untuk membedakan antara argumen yang valid dan tidak valid. Logika juga digunakan untuk membuktikan teorema-teorema di dalam matematika. Logika pertama kali dikembangkan oleh filsafat Yunani, Aristoteles, sekitar 2300 tahun yang lalu. Saat ini, logika mempunyai aplikasi yang luas di dalam ilmu komputer. Misalnya, dalam bidang pemrograman, analisis kebenaran algoritma, kecerdasan buatan, artificial intelligence, perancang komputer, dan sebagainya. Proposisi. Di dalam matematika diskrit, tidak semua kalimat berhubungan dengan logika. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang dipergunakan dalam penalaran. Kalimat tersebut dinamakan proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar
true atau salah false, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat tersebut, nilai kebenarannya ditulis truth false. Beberapa contoh proposisi. A. 6 adalah bilangan genap. B. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. C. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Yang kedua, induksi matematika. Di dalam matematika, sebuah posisi atau pernyataan tidak hanya sekedar ditulis, kita juga harus mengerti apa yang menyebabkan proposisi tersebut benar. Dalam judul ini kita memfokuskan pembuktian proposisi yang menyangkut bilangan bulat. Misalnya pembuktian pernyataan jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah n dalam kurung n tambah 1 tutup kurung garis miring 2. Metode pembuktian untuk proposisi bilangan bulat adalah induksi matematika. Induksi matematika adalah teknik pembuktian baku di dalam matematika. Melalui induksi matematis, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. 3. Kombinatorial dan peluang diskrit. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang ingin kita peroleh dengan kombinatorial ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Satu buah contoh ilustrasi berikut dikemukakan untuk memperjelas masalah seperti apa yang akan dipecahkan dengan kombinatorial. Yang keempat, aljabar Boylen. Aljabar Boylen sebagai salah satu cabang matematika pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan Inggris, George Boole, pada tahun 1854. Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa. Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut aljabar Boylen pada tahun 1938. Claude Shannon memperlihatkan penggunaan aljabar Boylen untuk merancang rangkaian sirkuit yang menerima masukan 0 dan 1, menghasilkan keluaran 0 dan 1. Aljabar Boylen telah menjadi dasar teknologi komputer digital karena rangkaian elektronik di dalam komputer juga bekerja dengan metode operasi bit 0 dan 1. Saat ini aljabar Boylen digunakan secara luas dalam perancangan rangkaian pengsaklaran, rangkaian digital, dan rangkaian IC, Integrated Circuit Computer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.